Selamat pagi, perkenalkan saya Yusnari Unike Tambunan dengan NIM 20514334066. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah PPKN. Yang pertama itu mengenai macam-macam norma dan sanksi yang berlaku di masyarakat. Yang pertama ada norma agama. Aturan dan sanksi terdapat di dalam kitab suci setiap agama sanksi yang akan didapat ketika mereka meninggal. Yang kedua, ada norma kesopanan. Norma ini biasanya berkaitan dengan sopan santun, tata krama, juga adat istiadat. Sanksi yang mereka dapat itu menurut adat dan tradisi di tiap daerah mereka. Yang ketiga, ada norma hukum. Norma hukum yang dibuat oleh lembaga pemerintahan. Dan sanksi yang diberikan itu biasanya berupa denda dan penjara yang diputuskan oleh pihak-pihak yang berwenang. Yang keempat ada norma susila. Peraturan ini yang bersumber dari hati nurani, yang biasanya itu menjadi suatu kebiasaan. Sanksi yang diberikan pun ketika mereka melakukan kesalahan, mereka akan dikucilkan dan diasingkan oleh masyarakat. Pertanyaan yang kedua, pengertian dan penggolongan hukum. Pengertian hukum sendiri adalah peraturan-peraturan hidup di masyarakat yang bisa memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat dan memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang tidak mau menaatinya. Penggolongan-penggolongan hukum itu yang pertama menurut sumbernya ada hukum undang-undang, hukum kebiasaan atau adat, hukum traktat atau perjanjian, hukum jurisprudensi. Terus tuh ada hukum berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu ada hukum tertulis, hukum yang tercantum dalam berbagai peraturan. Yang kedua ada hukum tidak tertulis yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, biasanya disebut juga kebiasaan. Yang ketiga itu menurut tempat berlakunya atau ruang. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama hukum nasional, yang kedua hukum internasional, yang ketiga hukum gereja, yang keempat hukum asing. Yang kelima ada penggolongan menurut waktu berlakunya. Yang pertama itu ada ius continuum atau hukum positif dan berlaku sekarang. Hukum yang berlaku bagi masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Yang kedua itu ada ius constitutum, berlaku pada masa lalu. Hukum ini yang diharapkan berlaku pada waktu-waktu yang akan datang. Yang ketiga itu ada ambar waktu atau hukum asasi atau hukum alam. Hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu untuk segala bangsa dunia. Yang keenam itu golongan hukum menurut cara mempertahankannya. Ada hukum material dan hukum formal. Ada penggolongan menurut sifatnya, hukum memaksa atau imperatif, dan hukum peraturan atau fakultatif dan pelengkap. Yang selanjutnya penggolongan menurut isinya. Ada hukum privat atau pendataan atau hukum pribadi, hukum kekayaan, hukum waris. Juga hukum publik atau hukum data negara, hukum administrasi, hukum negara, hukum pidana, dan hukum acara dan hukum internasional. Yang selanjutnya itu penggolongan menurut pribadi. Itu ada hukum satu golongan. Baru hukum semua golongan dan hukum antar golongan. Selanjutnya, penggolongan hukum menurut wujud. Yang pertama itu ada hukum objektif. Hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan. Yang kedua itu ada hukum subjektif. Selanjutnya, yang ketiga ada lembaga-lembaga peradilan dan perannya. Sebutkan lembaga-lembaga peradilan dan peranannya. Yang pertama ada Mahkamah Agung. Mereka itu memeriksa hasil sengketa dan mengadili. Yang kedua, pengadilan tertinggi di Indonesia. Yang ketiga, memberikan nasihat hukum kepada presiden dan wakil presiden secara materi. Yang keempat, menguji dan mengkaji ulang undang-undang.
Yang kedua itu ada lembaga Mahkamah Konstitusi. Peranannya itu menguji undang-undang, memutuskan sengketa keuangan lembaga negara. Yang ketiga itu memutuskan pembubaran partai politik. Yang keempat, memutuskan perselisihan mengenai hasil pemilihan umum. Yang kelima, mengecek keseimbangan antar lembaga satu dengan lembaga lain. Yang ketiga itu ada lembaga Komisi Yudisial atau KY. Yang peranan mereka memberi usulan atas pengangkatan Hakim Agung kepada DPR. Yang kedua, menegakkan dan menjaga gerak-gerik hukum di lingkungan peradilan. Yang keempat itu ada lembaga pengadilan negeri. Tugas peranan mereka itu sebagai pihak yang memeriksa, memutuskan perkara pidana di tingkat pertama. Yang kelima itu pengadilan tertinggi. Mereka itu peranannya itu mengadili pidana di tingkat banding dan provinsi. Yang kedua itu peranannya pihak yang menjaga jalannya peradilan tingkat pertama. Yang ketiga itu memberikan pertimbangan dan nasihat hukum kepada pemerintah. Selanjutnya itu ada lembaga peradilan agama, yaitu memeriksa dan memutuskan. Ada juga lembaga peradilan militer. Mereka itu melaksanakan dan menegakkan hukum, memutuskan hukum dan mempertimbangkan kepentingan pertahanan keamanan negara. Ada juga yang ke-8 itu lembaga peradilan, itu berperan sebagai pihak yang menyelesaikan, memutuskan dan memeriksa suatu perkara di bidang militer di tingkat banding. Ada juga lembaga peradilan tata usaha negara, berperan sebagai pihak yang menyelesaikan sengketa usaha di tingkat pertama atau kota dan kabupaten. Ada juga lembaga peradilan tertinggi tata usaha. Mereka ini memeriksa dan memutuskan di tingkat banding pemerintahan dan provinsi gitu. Selanjutnya pertanyaan keempat itu, bagaimana sifat ideal warga negara terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia? Ya, sikap warga negara itu harus menaati hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, menjalankannya sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dan menjalankannya. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat pagi.